Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama banget nggak bikin YouTube ya. Kali ini mau pengen bikin mulai aktif lah untuk bikin YouTube ya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ya. Jadi kalau sekarang sih pengennya bikin tema yang memilih studi lebih lanjut ya. Jadi ketika ibu memilih studi lebih lanjut. Nah, gimana sih caranya? Kebetulan sekarang saya menjadi mahasiswa S3 di program doktoral kampus Universitas Islam Jakarta. Kebetulan saya juga punya anak 3 ya. Jadi anaknya udah 3, lumayan. Usia 7 tahun, 4 tahun, dan 2 tahun gitu. Kebetulan juga bekerja. Nah, pasti mungkin ada para bunda atau mungkin calon bunda ya yang mungkin belum menikah. Setelah menikah boleh kok kita untuk tetap produktif ya, tetap bermanfaat gitu ya, tetap menuntut ilmu, karena sejatinya menjadi seorang istri dan ibu itu bukan suatu halangan gitu ya untuk seorang muslimah untuk tetap berkarya, tetap bermanfaat ya. Gimana sih caranya? Alhamdulillah sekarang saya hampir 9 tahun ya menikah gitu, lumayan ya. Jadi udah hampir 9 tahun ya menikah, dan alhamdulillah gitu ya. Mungkin terutama dalam menjalankan semuanya itu adalah support system ya. Jadi yang pertama adalah support system. Nah, support system yang pertama pastinya pertama adalah suami ya. Nah, support system suami itu penting banget gitu ya, karena bagi saya suami itu adalah partner in everything ya. Jadi partner dalam segala hal nih. Ya teman dalam segala hal ya, teman diskusi gitu ya, untuk memberikan masukan dan lain-lain gitu ya. Jadi ketika memutuskan untuk studi lanjut, maka komunikasi yang pertama adalah dengan suami gitu ya. Alhamdulillah memang suami sangat mendukung sekali gitu ya, baik secara finansial maupun secara support ya, misalnya motivasi dan lain-lain gitu ya. Diberikan izin oleh suami gitu ya. Ini merupakan salah satu syarat utama ya bagi para bunda atau mungkin calon bunda atau calon muslimah yang mau menikah misalnya. Itu support system suami itu penting banget gitu kan. Kemudian setelah support system suami kita dapatkan gitu ya, kita komunikasikan bahwasanya meskipun kita punya aktivitas lanjut studi ya, misalnya saya lanjut S3 gitu ya, tapi tetap harus prioritas utama itu adalah anak-anak gitu kan, dan tugas-tugas yang lain tidak terbengkalai gitu. Nah, ini penting banget untuk memberikan sebuah pemahaman yang sama gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita lanjut studi tapi urusan anak nggak kepegang gitu ya. Dan juga misalnya pembelajaran anak nggak kepegang kayak gitu. Nah, jadi saya komitmen dari awal, meskipun saya kuliah lagi tapi tetap urusan anak itu tetap prioritas. Nah, kemudian yang kedua adalah helper ya, atau mungkin yang membantu lah gitu. Nah, kalau saya pribadi menggunakan asisten rumah tangga gitu ya untuk membantu. Jadi karena saya dan suami itu merantau ya, ceritanya kami dari Jawa Timur dan tinggal, pekerjaan dan lain-lain ada di Jakarta dan Bekasi. Jadi kami mengambil ART gitu ya, tapi ART juga kita nggak asal ngambil ya, jadi benar-benar yang misalnya tetangga gitu ya, yang bisa dipercaya dan yang tanggung jawab pastinya gitu ya, sehingga kita merasa aman, safety gitu ya. Dan sebelumnya biasanya anak-anak itu saya berikan pembelajaran gitu. Jadi ketika misalnya saya kuliah dan kebetulan saya mengambil yang 1 hari full kuliahnya gitu ya. Jadi di situ anak-anak udah punya program ya. Ketika dia di rumah sama asisten gitu ya, belajar dan lain-lain itu sudah terkonsep sebelumnya gitu. Nah, kemudian bisa juga sih kalau misalnya deket atau banyak saudara malah lebih enak ya gitu. Oke, tadi yang kedua ya,
kalau ada mertua atau saudara malah jauh lebih enak ya orang tua gitu untuk mungkin bisa membantu mengawasi atau menjaga gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah sebuah komitmen ya. Ini sangat penting sekali sih. Jadi komitmen kita adalah memang yang pertama kita kembali kepada motivasi kita gitu. Jadi dalam Islam itu pastinya peran ibu itu adalah sebagai madrasatul ula ya bagi anak-anak gitu ya. Dan pastinya dengan pendidikan gitu, dengan pengetahuan yang bertambah ya, insya Allah menjadi bekal kita untuk jauh lebih baik dalam mendidik anak gitu. Nah kalau saya pribadi adalah sebagai motivasi yang utama adalah juga untuk supaya anak-anak bisa meniru ya semangat uminya untuk jauh lebih lagi dalam menuntut ilmu gitu ya. Dan harapan saya adalah pastinya anak-anak jauh lebih baik dari orang tuanya ya, dan terus semangat dalam menuntut ilmu S1, S2, S3 bahkan bisa sampai ke luar negeri, amin amin ya robbal alamin ya. Dan sangat senang sekali sih sebenarnya ya untuk bisa kembali belajar lagi gitu ya, lanjut studi itu cita-cita banget gitu ya. Alhamdulillah sama Allah diberikan kesempatan. Oleh karena itu untuk para muslimah di luar sana tetap semangat dalam mengejar impian dan cita-cita ya. Yakin pasti Allah akan memberikan kemudahan dengan niat yang baik, dengan motivasi yang kuat, dan pastinya dengan izin dan ridho dari suami, support system utama. Oke, mungkin itu aja. Kalau misalnya pengen sharing yang lain bisa tulis di komen ya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen, share juga. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya.